Halo teman-teman, kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang suhu, tapi di sini yang saya bahas khususnya adalah tentang konversi suhu saja. Untuk yang jenis-jenis termometer, kerugian dan kelebihan alkohol air raksa, dan lain sebagainya, bisa kalian pelajari melalui buku yang kalian punya. Nah, kita langsung saja. Mungkin kalian pernah mendapatkan persamaan ini, ya. C sama dengan 5 per 4 R, C sama dengan 5 per 9 F min 32, atau C sama dengan K min 273. Nah, ini semua adalah rumus konversi suhu, tapi hanya untuk Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, bagaimana kalau ada termometer lain? Nah, kalau ada termometer lain, misalnya Celsius ke termometer buatannya Ani, misalnya. Nah, itu persamaan ini sudah tidak bisa dipakai lagi, ya. Nah, nanti akan diajarkan caranya bagaimana kalau untuk konversi ke termometer lain. Nah, di sini contoh dulu ya, yang pertama. 68 Fahrenheit sama dengan berapa reaumur? Karena ini Fahrenheit ke reaumur, sementara persamaannya itu tidak ada Fahrenheit yang ke reaumur, maka mau tidak mau Fahrenheit-nya kita ubah ke Celsius dulu. Setelah itu dari Celsius diubah ke reaumur. Maka yang pertama yang kita pakai yang ini. Ya. C sama dengan 5 per 9, F min 32. Kita masukkan angka 68-nya ini, jadi C sama dengan 5 per 9, F-nya kita ganti 68, min 32. Maka menjadi C sama dengan 5 per 9, ini 36 ya. Coret-coret 4, maka C-nya sama dengan 20 derajat Celcius. Nah, ini baru Celcius, sekarang kita reaumurkan. Ya, kita reaumurkan berarti kita pakai yang ini. Celcius ke reaumur. C itu sama dengan 5 per 4 R. Nah, kalau kita masukkan C-nya tadi 20, sama dengan 5 per 4 R. 4 kali 20 jadi 80, sama dengan 5R. Maka berarti R-nya sama dengan, ini maksudnya R ya, R sama dengan 80 dibagi 5, yaitu 16 derajat reaumur. Atau bisa menggunakan cara lain, misalnya ini kan C, ini C. Kalau saya tulis misalnya ini C sama dengan 5 per 9 F min 32. Ini kan C ya, ini juga C, boleh dong. C ini 5 per 4 ini kita masukkan ke sini. Menjadi 5 per 4 R sama dengan 5 per 9 F min 32. Nah, tinggal masukkan angkanya. F-nya tadi 68 ya. Jadi 5 per 9, 5 per 4 maksudnya, reaumur, sama dengan 5 per 9. Ini 68 min 32. Jadi 5 per 4 R, 5 per 9, 68 kurang 32 tadi 36. Ini kita bisa sederhanakan jadi 4. Nah, jadi 5 per R, 5 per 4 R, sama dengan 20. Nah, sekarang ini berarti R-nya sama dengan, ini naik ke atas, 20 dikali 4, 5-nya ke bawah, dibagi 5. Coret, coret, 4, maka R-nya sama dengan 16 derajat reaumur. Nah, kayak gini juga boleh, ya. Yang mana enaknya saja. Nah, kita lanjutkan. Dari mana sih datangnya persamaan-persamaan itu tadi ya? Yang C sama dengan 5 per 4 R, C sama dengan 5 per 9, F min 32, dan C sama dengan K min 273. Nah, kita akan mempelajari asal-usulnya rumus ini. Kenapa kita pelajari? Karena rumus ini kan hanya khusus untuk Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, kalau ada termometer lain, misalnya ada termometer buatannya siswa yang namanya Ani, terus dikonversi ke Celsius, nah itu kan ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Harus pakai persamaan umumnya. Nah, persamaan umumnya ini yang kita cari, ya. Kita lihat sekaligus melihat asal-usulnya persamaan ini datangnya dari mana.
Nah, kita tahu bahwa termometer itu mempunyai titik tetap atas. Ya. Titik tetap atas itu umumnya ditentukan berdasarkan titik didih air. Ya. Kemudian ada titik tetap bawah, itu umumnya ditentukan berdasarkan titik lebur es atau titik beku air. Nah, di tengah ini misalnya ada suhu yang dicari. Suhu yang dicari ini bisa di atas, bisa di bawah. Seperti sini saya tulis di tengah saja. Nah, untuk Celsius, reaumur, Fahrenheit, ini titik tetap atas bawahnya sama seperti ini ya. Titik di air dan titik lebur es. Tapi kalau untuk Kelvin, suhu Kelvin, titik tetap bawahnya itu ditentukan berdasarkan kondisi di mana suatu partikel itu benar-benar berhenti bergerak ketika membeku, ya, benar-benar berhenti bergerak. Nah, ternyata hasil penelitiannya adalah partikel itu berhenti bergerak sama sekali itu di suhu minus 273 derajat Celcius, ya, minus 273 derajat Celcius. Nah, maka dari itu ini ya, minus 273 derajat Celcius. Nah, oleh Kelvin ini 273 ini jadikan titik tetap bawah, makanya jadi 273 Kelvin. Titik tetap atasnya berapa untuk Kelvin? Sama dengan Celcius. Rentangnya sama, karena Celcius kan 0 sampai 100. Sementara si Kelvin, titik tetap bawahnya mengikuti Celcius. Seperti ini, dijadikan dari 3. Maka atasnya juga ditambah 100. Maka dia menjadi 373 Kelvin. Nah, seperti itu ya. Jadi rentang suhunya sama untuk Kelvin dengan Celcius. Rumus umumnya seperti ini, ya. Ini ada T, ini ada lambangnya ya, A, T, B. Kalau XT berarti yang ini ya. XT, XB, ini XA ya. XT, ini YA, YT, ini YB. Nah, formatnya sebenarnya bebas, yang penting konsisten, ya. Nah, tapi di sini saya pakai yang seperti ini formatnya. XT dikurang XB, artinya patokannya kurangnya bawah semua, ya, ke titik tetap bawah. Jadi XT min XB, XT min XB, saya tulis di sini ya, XT min XB per XA, XA min XB, XA min XB. Karena ini tadi ini per ini, maka yang sebelahnya juga harus sama, yaitu ini per ini. Nah, maka darinya YT min YB, YA min YB. Kalau ini kamu balik ke atas, XA-nya kamu balik ke atas, maka ini juga harus ikut di atas. Ya, misalnya kamu maunya gini, XA min XB per XT min XB. Ya boleh, tapi yang sebelahnya juga harus ikut. Ya, berarti harus YA min YB per YT Y ya, min YB. Yang penting konsisten tadi. Nah, seperti inilah rumus umum konversi suhu. Kita lanjutkan. Nah, ini ada di sini ya, saya tulis di sini. Nah, sekarang Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin itu mempunyai titik tetap atas dan titik tetap bawah. Untuk Celsius, itu adalah 100 derajat Celcius. Bawahnya adalah 0 derajat Celcius. Reaumur itu bawahnya 0 derajat reaumur, atasnya dia adalah 80 derajat reaumur. Fahrenheit itu atasnya 212 derajat Fahrenheit, bawahnya 32 derajat Fahrenheit. Kalau Kelvin bawahnya 273, atasnya 373 Kelvin. Nah, kalau untuk Kelvin dia tidak pakai simbol derajat ya, langsung 373 Kelvin, bukan 373 derajat Kelvin. Nah, sekarang kita terapkan ini. Kita terapkan persamaan umumnya ini. Yang ini berarti kita anggap CT tadi ya. CT yang di tengah ya. Ini berarti RT. Ini berarti FT. Yang ini berarti KT. Nah,
Kita terapkan persamaan ini, maka yang terjadi adalah CT dikurang C bawah ya, per C atas dikurang C bawah. Sesuai ya, sesuai ini ya. Sesuai dengan yang ada di pojok ini. Nah, yang berikutnya juga sama, harus sama, jangan terbalik ya. Maka berarti RT min RB, RA min RB. Sama dengan FT min FB, kemudian FA min FB. Kemudian yang terakhir yang Kelvin, berarti KT min KB per KA min KB. Sudah ya? Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya. CT di tengah, nggak ada ya? Nggak ada. Nah, untuk selanjutnya yang ini supaya lebih mempersingkat, kita tulis saja C, R, F, K. C, R, F, K. Ya. CT-nya saya ganti C. CB-nya 0, ya kan? Atasnya 100, bawahnya 0. RT itu kita ganti dengan R. RB-nya 0. Kemudian ininya 80 dikurang 0. Yang Fahrenheit, FT-nya kita ganti dengan F. F bawahnya 32. F atasnya 212 dikurang 32. Nah, sekarang KT-nya kita ganti dengan K. KB-nya itu 273. KA-nya 373, ya, yang atas nih ya. Yang bawahnya 273. Nah, kita teruskan, C kurang 0 itu C. 100 kurang 0 itu 100. R kurang 0, R. 80 kurang 0, 80. F min 32 nggak bisa, ya, tetap min F 32. 212 dikurang 32 ini 180. Sama dengan K273 itu nggak bisa. K min 273 tetap kita tulis. Bawahnya jadi 100. Nah, ini kalau angka yang di bawahnya ini, angka yang di bawahnya 100, 80, 180, dan 100, ini semuanya dibagi 20, ya, maka akan diperoleh C itu sama dengan 100 bagi 20 itu 5. Kemudian R, 80 dibagi 20 itu 4. F min 32 tetap ya, F min 32. 180 dibagi 20 itu 9. Kemudian yang Kelvin tetap ya, K min 273. 100-nya dibagi 20 menjadi 5. Nah, inilah dia. Tapi ingat, ini hanya berlaku untuk Celsius, Reaumur, Kelvin, dan Fahrenheit. Kalau ada termometer lain, ini sudah tidak berlaku lagi. Kalau ada termometer lain, maka kita harus menggunakan yang rumus umum. Nah, sekarang kita lihat yuk. Dia maunya Celsius, Reaumur. Celsius, Reaumur. Berarti yang ini sama ini ya. Yang C per 5 sama dengan R per 4. C per 5 sama dengan R per 4. Nah, maka C sama dengan 5-nya dikali dengan R, dikali dengan R per 4. Nah, jadilah itu yang ini. Sekarang yang Celsius sama Fahrenheit. Celsius sama Fahrenheit itu berarti yang ini dengan yang ini. Maka berarti
C per 5 F min 32 per 9. Nah, ini dikasih tanda kurung ya. 5 dikali F min 32 per 9, maka menjadi C sama dengan 5 per 9 dikali F min 32. Jadilah yang ini. Nah, kalau Celsius sama Kelvin, Celsius C per 5, Kelvin itu K min 273, ini ya, per 5. Nah, ini kan 5, 5, bisa dicoret. Maka menjadi C sama dengan K min 273. Nah, jadilah yang ini. Jadi yang mana mau kamu hafalkan ya terserah. Mau gunakan ini yang 3 ini atau menggunakan satu ini aja cukup. Ya, menggunakan satu ini aja cukup. Misalnya tadi 68 Fahrenheit tadi ya. Soal yang tadi itu 68 Fahrenheit sama dengan berapa reamur. Gitu kan ya. Fahrenheit kan ini. Fahrenheit itu ini. Reamur itu ini. Maka dua ini kita pakai. Jadi R per 4. R per 4 sama dengan F min 32 per 9. Oke. Nah, kita masukkan F-nya itu 68. Maka R per 4 sama dengan 68 min 32 per 9. Nah, 68 min 32, R per 4, ini 36 per 9. 9 sama 36 coret, 4, maka R-nya sama dengan 4 kali 4, 16 derajat reamur. Lebih simpel kan daripada yang tadi. Nah, tapi ingat sekali lagi, persamaan ini hanya berlaku untuk Celsius, reamur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kalau misalnya ada termometer lain, misalnya ini ya, buatan Aurora misalnya, buatan Aurora, maka angka perbandingan ini 5495 ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Caranya bagaimana? Kita kembalikan lagi gunakan persamaan yang ini. Ya, sekarang kita ke contoh soal. Kali ini dari reamur ke Kelvin, berarti ini reamur, ini Kelvin. Kita pakai dua itu, maka menjadi R per 4, ya, R-nya itu per 4, Kelvinnya K min 273 per 5. K min 273 per 5. Nah, sekarang kita masukkan, reamurnya 20 kan ya. 20, ini kita masukkan, dibagi 4, K min 273 per 5. 4 sama 20, kita coret. Jadinya 5 kan ya. Sama dengan K min 273 per 5. Nah, 5 ini kemudian kita kalikan dengan 5, menjadi 25 sama dengan K min 273. Sekarang min 273-nya kita pindah ruas. Karena min jadi plus, maka di sini menjadi 25 plus 273 sama dengan K Kelvin. Ini tambah ini berapa? 298 Kelvin. Nah, ini ya. Seperti ini contohnya. Contoh yang berikutnya. Nah, misalnya ini. Ini antara Celsius dengan termometer lain yang tidak diketahui. Nah, karena ini ada dengan termometer yang tidak diketahui, maka kita tidak bisa menggunakan C per 5. Tapi kita kembalikan lagi ke persamaan yang umum ini, yang atas. Kita mulai ya, kita mulai. Berarti CT kan ya, C. Ini C ya, C, berarti ini A ya. Nah, berarti C
kurang bawah, kurang CB. Nanti kalau udah familiar, nanti karena bawahnya ini 0, langsung aja tulis C. Boleh, nggak masalah ya. Celsius kan bawahnya 0 ya. Ini harus hafal. Yang Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin itu harus hafal. Atasnya 100 derajat Celcius. Ini C atas dikurang CB. Sama dengan, nah konsisten. Ini berarti karena tadi ini kurang ini, maka ini kurang ini. A min A bawah per A atas dikurang A bawah. C ini kan 40 ya. Berarti 40 dikurang 0 per atasnya itu 100 dikurang 0. Sedangkan yang aurora, A-nya ini tidak diketahui, bawahnya 20. Atasnya 140 dikurang bawah 20. Nah, kalau penulisan ini sudah benar, harusnya seterusnya juga benar. Ya. Karena seterusnya tinggal mengikuti ini. Ngikutin. Tinggal proses matematikanya. 40 kurang 0 itu 40. 100 kurang 0 itu 100. A kurang 20 nggak bisa ya, tetap A kurang 20. 140 dikurang 20 itu 120. Nah, mana yang mau sederhanakan? Bebas ya. Mau ini sama ini atau ini sama yang atas boleh. Ya. Yang enaknya yang mana? Misalnya yang bawah dulu ya. Ini sama ini kita coret. Maka kita bagi 20. Bagi 20, maka ini menjadi 40. Ini 5 ya. Bagi 20 ini 6. 40 per 5 sama dengan A-20 per 6. Ini sama atas kita coret lagi. Ini 8. Nah, berarti selanjutnya adalah 6 dikali 8 berapa? 48. A-20. Ini A-20-nya minus. Pindah ke kiri. Jadi plus ya. Jadi 48 ditambah 20 sama dengan A. Maka berarti 48 tambah 20 itu adalah 68 derajat aurora gitu ya. Nah, seperti ini contohnya. Nanti ini kalau kalian sudah familiar ya untuk Celsius ya, untuk Celsius. Oh, Celsius kan bawahnya 0, jadi langsung aja tulis C per 100. Ya. Kan atas kurang bawah ya, 100 ya. 100 kurang 0. Nah, nanti yang ini baru 140, maksudnya A dikurang 20. Yang bawahnya 140 dikurang 20. Nah, ya. Dan seterusnya. Kembali ke tadi saya bilang, kalau sampai di sini itu sudah benar, ya. Sampai sini udah benar, kemudian masukin angka, seterusnya otomatis harusnya benar, ya. Asalkan matematikanya benar. Kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Nah, kali ini soalnya cerita. Kalau soalnya cerita, untuk mempermudah harus digambar. Quintoro membuat sebuah termometer. Saat mengukur suhu es yang sedang melebur dan air yang mendidih, termometernya menunjukkan suhu 25 derajat Quintoro dan 105 derajat Quintoro. Jika Quintoro mengukur suhu suatu zat diperoleh 53 derajat Quintoro, berapakah suhu tersebut dalam Celcius? Nah, untuk soal cerita seperti ini harus digambar supaya jelas. Ya. Nah, kita masukkan. Mengukur es melebur, itu berarti kan titik bawah. Berarti titik bawahnya 25. Berarti di sini 25. Ki. Atasnya air mendidih, berarti atas. Itu 105 derajat Ki. Kemudian mengukur zat suhunya 53, berarti di sini 53 derajat Ki. Nah, sekarang yang dia tanya berapakah suhunya dalam Celcius, berarti yang ini
termometer Quintoro, yang ini termometer Celsius. Celsius itu ingat, atasnya itu adalah 100, bawahnya 0. Nah, ininya dicari. 53 derajat K itu sama dengan berapa Celsius. Nah, kalau sudah begini, kita terapkan yang rumus umum, bukan pakai yang CFRK ya. Karena di sini salah satunya adalah termometer yang bukan CRFK. Maka kita gunakan rumus umum yang ini. Kita langsung saja pakai yang cepat ya. Pakai yang cepat, jadi langsung saja berarti tengah kurang bawah, atas kurang bawah. Tengah kurang bawah per atas kurang bawah. Maka 53 kurang 25 kurang 25. Kemudian atas kurang bawah 105 kurang 25. Nah, kalau untuk Celsius kan bawahnya 0. Tengah kurang 0 berarti C. Atas kurang 0 berarti 100, karena atasnya 100. Kita kurang nih, berapa 53 kurang 25? 28. 100 kurang 25. Maksudnya 105 dikurang 25. 80. Nah, di sini C per 100. Ini bawah sama bawah kita bagi 20. Jadi 80 bagi 20 itu dapat 4. Jadi 28. Ini dibagi 20 ya. Bagi 20. 80 bagi 20 itu 4. Ini 5. Jadi kebetulan kayak yang remur ya. 5 sama 4 ya. Nah, 4 sama 28 nih bisa kita sederhanakan. Jadi 7. Jadi 5 kali 7 ini 35 derajat Celcius. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Asman dan Osman masing-masing membuat termometer. Saat mengukur suhu es yang melebur dan air yang mendidih, termometer Asman menunjukkan suhu 5 dan 105, sedangkan Osman menunjukkan 35 dan 155. Jika suhu suatu benda diukur menggunakan termometer Asman 55 derajat Asman, berapakah suhu tersebut dalam termometer Osman? Nah, ingat ya, kali ini dua-duanya adalah termometer buatan. Berarti kita harus gunakan rumus yang umum, ya. Harus kita gambar dulu. Yang ini yang Asman, yang ini yang Osman. Asman itu bawahnya 35, atasnya 105 ya maksudnya ya. 5A, atasnya 105A. Yang Osman atasnya 155 derajat O, bawahnya 35. Kemudian termometer Asman 55, tengah ya. 55 derajat Asman. Nah, yang di sini berapa? Nah, kita mulai dengan prosedur yang sama. Tengah kurang bawah per atas kurang bawah. Jadi 55 dikurang 5, 55 dikurang 5 per atas kurang bawah, 105 dikurang 5. Sama dengan yang di atas kan atas kurang bawah, tengah kurang bawah ya, maka di sini juga tengah kurang bawah. O dikurang 35 per atas kurang bawah 155 dikurang 35. 55 kurang 5 itu adalah 50. 105 kurang 5, 100. Ya. Tadi saya bilang ya, kalau sampai sini sudah benar, selanjutnya harusnya sudah benar, karena tinggal mengikutin.
O dikurang 35, tetap ya, ini bukan 0 ya, O ya. O kurang 35. 155 dikurang 35. 120. Kita coret dulu nih, yang mana? Mau atas bawah atau yang bawah-bawah ya. Ini sama dengan ya, kalau sama dengan itu bawah-bawah, atas-atas. Misalnya yang kita coret adalah bawah sama bawah. Berarti dibagi 20 ya. Bagi 20. Maka jadinya 50 per 5. Karena dibagi 20. 0 kurang 35. Ini 6 berarti. 5 sama 50 jadi 10. 6 dikali 10, 60. Sama dengan O min 35. Min 35-nya kita pindah ke kiri, maka jadi plus ya. Maka 60 ditambah 35. Ini sama dengan O. Berapa ini? 95 derajat Osman. O. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Ben membuat sebuah termometer. Pada saat mengukur suhu air mendidih dan es mencair, tinggi raksa dalam tabung adalah 50 cm dan 10 cm. Berapakah suhu tersebut jika tinggi raksa dalam tabung termometer Ben 26 cm? Wah, ini senti menggunakan tinggi raksa. Gimana caranya? Sama. Caranya sama seperti ini. Ya. Karena dia tidak ada ngasih keterangan dengan skala apa, maka di sini otomatis kita konversikan dia ke skala Celsius. Kita gambar. Tadi kan yang suhu air mendidih dan es mencair. Berarti yang air mendidih 50. Berarti itu adalah yang tertinggi kan. Titik atasnya, titik bawahnya es mencair, yaitu 10 cm. Nah, kalau untuk termometer Celsius, titik es mencair itu kan di 0 derajat Celsius, mendidih di 100 derajat Celsius. Wah, bingung ya kalau seperti ini. Kita pecahkan dia. Ya. Nah, ini yang jadi Celsius, ini pakai yang panjang. Panjang ya, tinggi air raksa. Ini tadi 100 ya, 100 derajat Celcius. Ini 0 derajat Celcius. Yang ini C tidak diketahui. Nah, caranya sama. Kita gunakan ini. Tengah kurang bawah, berarti C kurang 0, itu C. Atas kurang bawah, 100 kurang 0, yaitu 100. Sama dengan tengah kurang bawah, jadi 26 dikurang 10. Atas kurang bawah, 50 kurang 10. Nah, kalau sampai sini sudah benar, balik lagi saya ingatkan, ke bawahnya seterusnya harusnya benar. Ya. Kita tinggal ikutin ini ya. Tinggal kita ikutin. C per 100 nggak bisa diapa-apain, tetap C per 100. 26 kurang 10 itu 16. 50 kurang 10 itu jadi 40. Bawahnya kita bagi 20. Ya. Ini dibagi 20, maka di sini menjadi C per 5 sama dengan 16 per 2. 40 bagi 20 kan 2 ya. 16 sama 2 kita coret. Adalah 8. Nah, sekarang C 5 kita kalikan dengan 8. Atau saya tulis dulu C per 5 itu sama dengan 8. Maka berarti C itu sama dengan 5 kali 8, yaitu 40 derajat Celcius. Nah, seperti inilah contoh konversi suhu. Baik yang Celsius Fahrenheit Reaumur Kelvin atau dari Celsius Fahrenheit Reaumur Kelvin ke termometer lain
atau termometer lain dan termometer lain, atau dari skala dari tinggi air raksa ke skala, ya. Oke, sekian video kali ini. Semoga mengerti dan semoga bermanfaat. Terima kasih.